Saudara, saya percaya bahwa kita sedang menuju ke puncak segalanya, saudara. Semua akan semakin termanifestasi dengan kuat, baik yang gelap maupun yang terang, saudara. Kemarin saya ketemu seseorang, dia ini mimpi, saya lupa mimpi detailnya, tapi yang jelas begini, rohnya itu begitu real sampai dia bilang bangun itu tangannya tuh biru-biru dan kakinya sakit, saudara. Tapi dia cerita yang ajaib begini, waktu kemarin saya disuruh sama ibu untuk pimpin kesembuhan dan sebagainya, dia bilang waktu saya berkata, ayo gerakan kakimu, sejujurnya sakit. Tapi waktu dia mulai gerakan, terjadi kesembuhan, saudara. Jadi ini hari-hari kita harus praktek, saudara. Amin. Nah, tapi yang saya mau bagikan pagi hari ini begini, setelah perjalanan ke provinsi, ke berbagai negara, saya mengerti apa yang nanti kita akan bahas. Rasul Paulus itu sampai list begitu banyak apa yang akan terjadi di hari-hari terakhir, saudara. Bayangkan ada orang sudah 1,5 tahun tidak pernah keluar kota, saudara. Sampai waktu ketemu kami dan dia doling, dia katakan, saya sekarang ngerti, saya ditipu habis. Dia keliling itu negara, saudara. Nggak ada apa-apa, saya ditipu habis, dia bilang. Saya punya teman juga di Indonesia sampai hari ini, bayangkan 1,5 tahun nggak pernah keluar rumah. Saya bisa bayangkan kondisi jiwa seperti apa. Tapi inilah yang sedang terjadi dan yang mengerikan ini menjadi new normal buat banyak orang. Tanpa sadar kita kerja dari rumah, ya, semuanya, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi mungkin di banyak rumah, di banyak kota, KDRT dan sebagainya. Nah, tapi perjalanan ini membuat saya menyadari ini sedang melanda seluruh dunia. Dan banyak gereja sudah online. Saudara bayangkan nggak sih, apalagi orang Indonesia kan sering senang nongkrong, saudara. Nggak pernah ketemu orang, kalau ketemu orang juga dengan protap harus pakai masker, segala sesuatu sedang berubah. Dan saya akan bagikan bukan bicara tentang yang jasmani saya, tapi ketika saya bagikan, saya berharap saudara mengerti ini roh yang sedang bekerja. Kita perlu waspada, saudara. Ya, dan kita nanti ada beberapa hal yang kita harus lakukan hari-hari ini. Kita harus melatih, menyiapkan diri, apa yang harus kita lakukan. Karena menurut saya waktunya sudah tidak sangat banyak lagi. Ya. Nah, mari sama-sama kita buka 2 Timotius 3, mulai dari ayat yang pertama. 2 Timotius pasal yang ketiga mulai dari ayat yang pertama. Ya, saudara buka Alkitab, saudara. Judulnya keadaan manusia pada akhir zaman. Rasul Paulus berkata, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saya berpikir kenapa Rasul Paulus perlu menulis begitu detail. Dia bagikan kepada anak rohaninya yang dia cintai, namanya Timotius. Dan dia berkata, Timotius, ketahui, artinya sadari, pahami, mengerti akan ada masa-masa yang sukar. Nah, kenapa kita perlu mengerti dan perlu pahami? Supaya kita bisa mempersiapkan diri dan mengantisipasi. Karena manusia ini cenderung jadi biasa, saudara. Kita biasa dengan new normal, kita biasa dengan jaga jarak. Saudara, saya jalan di Eropa tuh jalan ya. Itu kalau ketemu orang, itu orang otomatis gini, saudara. Menyimpang. Otomatis. Bagaimana kita menggenapi firman Tuhan berkata, cium kudus. Itu jaga jarak, saudara. Ya. Helmut, ngerti ya saudara, ini kondisi. Masa yang sukar ini bicara dikatakan kalau Amplified bilang begini, masa great stress, stres besar, tekanan besar, masa great trouble, artinya sukar untuk dihadapi, sukar untuk ditanggung. Artinya kalau kita dari hari-hari ini tidak benar-benar mempersiapkan roh, jiwa, dan tubuh kita, ini masa yang sangat sukar.
Saya bersyukur lah walaupun saya beberapa kali tidak ikut, ada seminar ya saudara ya. Kalau perlu saudara ulang lagi. Karena sekarang ini sangat cepat, ibu ini super cepat saudara. Kayaknya belum ngendep sudah mulai yang lain lagi. Jadi kita harus memaksa diri kita untuk makan dengan cepat dan praktek dengan cepat. Amin. Nah, saudara belum bangun pakai. Kenapa sih amin itu penting? Amin itu artinya saudara setuju ya dan amin terjadi. Kalau ada sesuatu yang baik yang dideklarasikan di tempat ini, saudara harus aminkan. Supaya segera terjadi dalam hidup kita. Saya beberapa aja kalau nggak terlalu panjang kalau dibahas. Bayangkan yang pertama saudara, manusia akan mencintai dirinya sendiri. Orang jadi egois, saudara. Nggak peduli orang lain. Kerjanya di rumah. Bayangin kalau 1,5 tahun cuma di rumah. Nggak ketemu orang. Yang dipikirin cuma mi. Saya dan saya dan saya. Pikirannya pengen selesai aja lah pulang. Kalau mau pulang gampang saudara, keluar aja ke tempat orang-orang yang sakit. Iya toh, sederhana itu. Ya. Nah pada Alkitab berkata, kalau mau ikut aku kata Tuhan Yesus, kamu harus menyangkal diri. Saudara bersyukur, saudara harus bersyukur kalau dipaksa untuk ke jalan-jalan. Enggak ada yang amin toh. Saudara harus bersyukur. Ya. Kalau disuruh ke provinsi-provinsi, enggak ada yang amin lagi tuh. Saudara. Katanya mau redominate. Saya sudah kalau boleh sama ibu ini saya sudah dari Eropa langsung ke Maluku Utara sebenarnya. Sudah kangen saudara. Ya, mungkin saya akan pergi sebulan. Gitu. Karena daerahnya banyak, mau masuk ke desa-desa. Lakukan yang ajaib buat Tuhan, karena waktunya nggak banyak. Yesus aja 3,5 tahun jalan terus, saudara. Yesus loh. Kita juga punya waktu 3 tahun. Itu kalau kita tepat. Saya harap saudara ngerti. Masa yang sukar. Gini, ini semua yang list ini nih dijadiin satu, saudara. Dijadikan satu, belum ngomong bencana dan sebagainya. Saya bukan nakut-nakutin ya, kita lebih dari pemenang. Saudara dan saya pasukan terdahsyat. Nah begitu lumayan. Saya yakin Bapak Ibu sering dengar di sini. Ibu selalu ngomong begini, enggak penting yang kamu pikirin, enggak penting yang kamu rasa. Kenapa? Itu kan bicara diri sendiri. Penting yang Tuhan mau. Penting yang Tuhan suka. Karena ini spiritnya adalah orang mau mencintai dirinya sendiri. Ini waktunya kita pokoknya Tuhan, apa yang kau mau, apa yang pemimpinku instruksikan, just do it. Kata Nike, just do it. Lakukan, saudara ya. Kalau terjemahan lain dikatakan orang menjadi self-centered. Yang penting ini aku. Enggak, saudara dan saya itu enggak penting. Yang penting itu Tuhan Yesus. Yang penting itu rencananya harus jadi. Oke, yang kedua, cepat saja. Yang kedua dikatakan begini. Menjadi hamba uang. Loh, keadaan ekonomi akan secara kasat mata itu akan sangat susah, saudara. Saya punya saudara, seorang tukang masak, gajinya sudah turun banyak banget. Nggak tahu mesti gimana menghadapi kehidupan. Ini penting, karena banyak dari dulu nggak tahu sekarang, staf-staf yang saya temui itu masalahnya di uang. Kita harus menang, jangan jadi hamba uang. Ini waktunya hidup dengan iman. Hidup dengan iman itu bukan berarti saudara nggak kerja ya saudara ya. Salah satu warisan terbesar yang kita terima di Bahtera dari Pak Yusak, Ibu In adalah warisan iman. Hidup oleh iman. Dunia boleh resesi, kita resepsi katanya, begitu kan? Tapi kalau kita nggak latih, nggak menang di hari-hari dengan masalah yang seperti ini, kita menjadi hamba uang.
Dan Alkitab berkata, cinta akan uang adalah akar segala kejahatan. Dua aja sudah mengerikan, saudara. Kondisi yang kita harus hadapi. Dan saya bersyukur kita selalu diajar untuk meletakkan korban. Salah satu yang saya suka baca khotbah di bukit, saudara. Beatitudes. Yang pertama, saya nggak sulit bergeser dari poin yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Tuhan, karena dia yang punya kerajaan surga. The Message bilang kalau engkau di ujung tanduk, di ujung tali, maka engkau adalah orang yang memiliki bumi. Poinnya begini, seringkali kenapa kita kehilangan cinta yang mula-mula, kehilangan gairah, karena kita tidak hidup di ujung tali. Kita punya banyak. Saya bersyukur hari-hari ini kita lagi mengisi cawan, terutama untuk kemarin ya, pencurahan Roh Kudus. Kita diajar untuk bergantung, menginginkan pribadi Roh Kudus. Kemarin saya ceritanya ada yang lihat, istri saya itu lihat lewiatan besar di tempat kami menginap. Mereka rupanya udah perang, mereka sudah perang. Akhirnya, ayo perang lagi. Oke, saya ikut. Udah ada yang bawa pedang besar, udah bawa semua prosedural. Tapi saya belajar hal sederhana yang selalu Pak Yusak ajarkan. Tanya Roh Kudus. Jadi saya berdiri di situ sambil bahasa roh. Saya bilang, Tuhan Roh Kudus, ini mesti diapain lagi sih? Mereka kayaknya udah jalanin. Mereka sudah kerjakan. Tiba-tiba saudara kebayang ada malaikat besar dengan rantai. Wah, saya bilang asik nih. Saya bilang, mari malaikat rantai itu, lewiatan besar. Dengan anak-anaknya, dengan telur-telurnya habis lempar jurang maut. Saya cuma doa segitu aja saudara, nggak repot-repot ternyata. Beres. Ini waktunya saudara. Ya, oke, baik lagi. Cinta akan, kita semua punya kebutuhan. Tapi ini waktunya melatih. Saya bersyukur sejak saya melayani Tuhan sepenuh waktu, Tuhan ajarkan mulai dengan berjalan dengan Tuhan. Percayalah tidak mudah, saudara. Meletakkan pekerjaan dengan 3 orang anak, 1 istri, sampai sekarang 1 istri. Dan sewa rumah yang harus saya bayar. Itu menurut saya sebuah keputusan yang saya bersyukur. Karena kalau enggak saya enggak sampai hari ini. Saudara harus belajar kalau Tuhan berkata A, berikan saudara. Karena spirit ini, cinta akan uang, mengintai. Saya bersyukur yang mengantar kami salah satu di Jerman itu, bayangin saya udah ulang lagi ya. Menurut saya berkesan dengan wanita ini. Bayangin hamil 8 bulan Bapak. Hamil 8 bulan, dia guru TK, disuruh pakai masker, dia nggak mau, dia pindah tempat lain, akhirnya nggak boleh juga. Dia memutuskan untuk meninggalkan pekerjaan. Sebelumnya dia berdoa sama suaminya, sekarang waktunya kita benar-benar melayani Tuhan. Dan mereka terima kami di rumahnya, saudara. Sementara orang lain takut. Bahkan beberapa saudara juga, jangan kesini dulu ya, nanti kami harus dikarantina. Ini ada orang hamil 8 bulan. Saudara. Dan kami blessing dia, dia bilang jangan, kami ini terima kamu karena dengan hati yang mencintai Tuhan. Saya yakin dia butuh duit. Dia 8 bulan, bayangkan saya juga agak malu hati sudah disetirin. Saudara. Itu 5 jam dia menjemput kami. Terus masih doling lagi ke Bayer. Pulang malam, pagi-pagi nganterin kami ke stasiun. Dia bilang, kenapa kalian cepat-cepat? Kami ini masih pengen sharing. Hati-hati dengan spirit ini, saudara. Ayo berlatih. Ayo minta sama Tuhan, Tuhan kalau ada kebutuhan ini waktunya. Saudara minta rema, minta firman Tuhan dan berjalan dalam kemenangan. Amin. Ya. Saudara punya warisan itu, saudara. Saya yakin kenapa saya begitu mudah berkemenangan, saya mau warisi. Pemimpin-pemimpin kita itu berjalan lebih susah. Ya ceritanya Pak Yusak bagaimana menang dalam masalah keuangan, ceritanya Bu In, Pak Agung.
Lanjut saudara, ya. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Ya, itu gak usah dibahas lah ya. Yang ini yang mengerikan saudara. Mereka akan menjadi pemfitnah. Bayangan saudara, ya. Kalau bahasa lainnya dikatakan mereka akan kasar, kejam, menghina, menghujat, mengejek. Ingat sekali lagi ini bicara roh yang sedang berbisik. Saudara. Itu jangan dipikir orang harus tiba-tiba menghujat, enggak saudara. Dalam pikiranmu misalnya seorang kesaksian, itu kan kamu. Kamu nggak tahu sih aku. Itu udah spirit yang masuk saudara. Bisa nangkap? Ya. Ya kamu kan masih muda, bisa kesana kemari. Saya juga harus waspada, saudara. Saya melihat roh kemana-mana, wah keren Tuhan, keren. Tapi spirit itu bisa menyelinap. Dari yang keren bisa jadi nggak suka, betul nggak? Ya, ini spirit sekali lagi. Nah, lanjut aja nggak sepanjang-panjang. Nanti yang pentingnya bagaimananya ya. Dikatakan tidak taat pada orang tua. Sekarang sedang iblis coba melahirkan generasi pemberontak. Anak-anak dari kecil sukanya apa? Gadget. Kalau nggak dikasih gadget marah, nendang, pukul. Ini spirit. Kita harus benar-benar memerangi semuanya ini. Lanjut, tidak tahu berterima kasih. Sudah dibantu, menipu, menjelekan. Bisa kenali saudara? Ya. Nah, kita kalau kita mengerti ini yang sedang terjadi, jangan sakit hati, saudara. Ini masanya seperti ini. Tapi di sisi lain kita harus belajar menjadi orang yang selalu bersyukur. Seringkali kan kita kalau dapat siapa yang bersyukur nih pulang kebaktian dapat makan. Kita seringkali take it for granted apa ya? Itu sudah jatahku lah. Enggak saudara. Kita harus bersyukur akan segala sesuatu. Dalam segala sesuatu. Ini hal kecil, tapi kalau kita nggak belajar mensyukuri, termasuk mungkin anak kita rada bermasalah, kita bersyukur nggak? Bersyukur. Artinya kita butuh Tuhan melakukan sesuatu. Sekarang kalau saya perlu ada kebutuhan sesuatu, saya bersyukur karena apa? Karena itu upgrade iman saya. Semakin susah sesuatu, semakin saya butuh Tuhan. Justru kalau sesuatu gampang itu, kita jadi gampangin. Kita jadi nggak mengandalkan Tuhan. Itulah hidup yang namanya berbahagia orang yang miskin. Artinya kita di ujung tali, kita selalu butuh Tuhan. Kalau semuanya serba ada, itu membuat kita seringkali lupa bergantung sama Tuhan. Saya selalu cerita ini, buat saya ini menarik. Saudara kami ini, ada saya Bu Iren, ada Pak Steve, saya ingat waktu itu. KKR di sebelah sini loh saudara. Ini kan orang-orang yang sudah makan asam garam menghentikan hujan. Tapi merasa sudah jago turun nggak tanya Tuhan lagi. Ngerti ya saya? Ini waktunya lebih bergantung pada roh Tuhan. Kemudian dikatakan tidak mempedulikan agama. Saya bilang maksudnya apa? Apa orang nggak beragama lagi gitu? Enggak, sudah dikatakan, terjemahan lain dikatakan unholy. Artinya jahat, tidak punya rasa hormat dan takut akan Tuhan. Jadi dia nggak peduli lagi yang sakral-sakral. Ini masanya seperti ini. Jadi kita harus ngerti, kita bersyukur diajarin namanya protokoler. Ya. Saya sering ditowel tuh sama Ibu Iren. Bluetooth gitu ya. Kan juga ingetin kalau dia lagi fokus, Bluetooth gitu ya. Kita saling mengingatkan. Karena ini masanya seperti ini. Orang saya bersyukur si Tuhan taruh itu dalam diri saya. Saya nggak pernah berani saudara menyentuh yang namanya hamba Tuhan. Dulu kita sering bercanda gitu tentang seorang. Gitu. Buat saya no, saya tidak akan pernah menjamah orang yang diurapi Tuhan. Buat saya orang bisa buat salah, tapi bukan bagian saya ngomongin orang. Karena ini spirit. Saudara hati-hati dengan yang saudara dengar, yang saudara pikir. Karena itu akan ngeblok saudara. Ngeblok berkatmu,
mengeblok pewahyuan, mengeblok warisan. Lanjut ayat yang ketiga, singkat aja ya, tidak tahu mengasihi. Maksudnya apa ya Tuhan? Ya, dikatakan begini, without natural human affection, tanpa punya perasaan kasih manusia yang alami aja nggak ada. Bayangkan kalau orang di lockdown, saya 5 hari di karantina aja bosen saudara. Saya cuma seruangan begitu. Untung ada istri saya ya, kalau enggak saya bilang ngapain berdoa, kan berdoa terus juga kalau Tuhan gak hadir mumet saudara. Bayangkan orang setahun setengah nggak ketemu orang. Kehilangan empati, lihat orang susah, gua juga susah. Bisa nangkep? Ini baru beberapa loh saudara. Spirit. Tanpa perasaan, itu bahasa aslinya dikatakan kapalan, tahu kapalan? Tangannya nggak bisa rasa lagi. Nggak bisa lihat orang ini seneng apa enggak, ya kalau pakai masker susah. Saya nggak anti masker saudara. Kalau suruh keluar, protap pakailah nggak apa-apa. Tapi saya mau bicara, kita nggak bisa lihat lagi ekspresi orang. Ini orang susah, seneng, sedih, tahu. Dan tanpa sadar kita jadi nggak peduli orang. Kapalan saudara. Makanya sekali lagi kalau Ibu Panglima instruksikan ayo ke jalan-jalan, ayo sentuh orang. Itu PR juga buat saya. Ya. Dikatakan inhuman, tidak manusiawi. Kemudian dikatakan tidak mau berdamai. Maksudnya apa orang nggak mau damai gitu ya? Enggak, tidak mau mengampuni, keras hati. Keadaan akan sangat sukar membuat orang menjadi keras hati. Dan Tuhan berkata, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena dia akan beroleh kemurahan. Ini yang paling mengerikan, suka menjelekkan orang. Ada di sini yang suka menjelekkan orang? Jangan angkat tangan, bertobat saja ya. Tidak dapat mengekang diri, tidak punya penguasaan diri. Wah lihat ini bagus, beli. Kalau ada makanan, pokoknya yang penting gua kenyang dulu, yang lain nanti urusan yang lain. Itu tidak bisa menguasai diri. Loh saya dulu kerja di Excelcom saudara. Namanya juga orang kampung, walaupun pernah ke Belanda saudara. Saya seringkali diajak vendor makan di hotel apa itu seberangnya di Kuningan itu yang besar. Yang ada Hotel Marriott, Sailendra. Itu kan lengkap saudara. Menunya lengkap, masakan Indonesia, India, Jepang, Eropa. Saya makan semua sampai perut sakit saudara. Berkali setiap ketemu makan seperti itu lagi sampai 1 hari. Gua kenapa jadi begini ya, rakus ya. Tapi seringkali tanpa sadar kalau kita lagi pesta ya di Mahanaim, lagi pesta nih, dulu. Itu gak pernah, dikasih berapapun gak pernah tersisa. Mungkin banyak dari kita perlu belajar menguasai diri. Kemarin kan saya ngaku dosa sama saudara ya, ke Eropa naik 3 kilo. Karena gak menguasai diri, lihat kentang enak, lihat frikandel enak saudara ya. Apa tuh frikandel Pak? Daging kuda. Kasufle, apa tuh kasufle? Keju tipis gitu digoreng. Lihat kroket, lihat wah walaupun harus ngantri kalau beli karena boleh masuk cuma berdua saudara. Tapi itu bicara penguasaan diri. Dalam segala hal, kuasai dirimu anak-anak pada waktu main game. Ibu-ibu drakor. Yang ketawa ya. Buat saya bukan masalah nggak boleh sih saudara. Saya lagi belajar Tuhan bilang begini. Itu ayat saya yakin kita semua tahu. Inilah tandanya bahwa kita mengasihi Allah. Yaitu kita menuruti perintahnya. Dan perintahnya adalah kita mengasihi Allah. Saya pelajari kata mengasihi itu ternyata salah satu artinya adalah kalau kita menikmati sesuatu lebih dari Tuhan, nah itu dikatakan kasih akan Bapa squeeze keluar, nggak ada dalam hidup kita. Jadi apapun yang kita nikmati lebih dari Tuhan,
itu membuat kasih Tuhan hilang dari hidup. Ya, kadang-kadang kan kita menikmati pelayanan lebih dari Tuhan. Ya, apalagi kalau orang sudah dijamah, wah kayaknya kita mau begitu terus. Nanti tiba-tiba kita kehilangan Tuhan. Ya, oke. Yang berikutnya dikatakan garang, bahasa Inggrisnya dikatakan brutal. Ngeri saudara. Ketemu orang-orang tahu ya brutal ya. Yang berikutnya nih, tidak suka yang baik, bahasa Inggrisnya haters of good. Apapun dikomentari, apapun dibenci. Saya mau bicara nih ya buat semua di Mahanaim. Saya suka orang-orang luar negeri bilang, kalau orang itu begini, kalau mereka nggak sependapat dengan Tuhan, dengan pemimpin kok dengan Tuhan ya. Tidak sepakat dengan pemimpin, mereka tuh gentle. Saudara. Mereka akan bilang, kalau nggak selesai, mereka bilang oke kita tidak, saya mengundurkan diri. Tapi di kita kan, ya makan di sini, menikmati di sini, yang ngejelekin di sini, ya hater di sini. Gak bisa saudara. Ini waktunya. Bereskan hidup kita, bereskan hati kita. Kalau belum bisa sepakat, ayo beresin sampai sepakat. Amin. Suka mengkhianat, ayat keempat. Mengerikan kan kalau ketemu orang suka mengkhianat. Menusuk dari belakang. Saya nggak usah contoh ya. Tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Nafsuku lebih penting, yang aku pengen lebih penting daripada yang Tuhan mau. Lanjut saja. Nah, yang ini lucu, menurut saya ini penting buat kita belajar. The message-nya bilang begini, menuruti hawa nafsu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah, bilang begini. Mereka adalah orang-orang yang addicted to lust. Kecanduan pada nafsunya, allergic to God, alergi sama Tuhan. Enggak lah kita masih ibadah, enggak, saya kasih contoh begini. Ada orang alergi dengan peperangan rohani. Ada orang alergi dengan memberikan korban. Ada orang alergi memberitakan Injil, itu alergi. Kan nggak ada orang alergi seluruh makanan, nggak ada tuh. Alergi udang, gitu. Alergi ikan, alergi susu. Coba cek hidup kita ini alergi apa? Nah bagaimana menyembuhkannya Pak? Yang saya tahu itu di-expose, dikasih dikit-dikit. Artinya saudara konfront dirimu dengan kebenaran. Bahwa memberitakan Injil itu adalah perintah. Kita diselamatkan, kita ini waktunya beritakan. Contoh-contoh ya. Apa yang alergi dalam hidup kita? Ada orang mungkin alergi deklarasi. Alergi memuridkan. Paling susah adalah alergi tunduk sama suami. Alergi ditegur, alergi dimarahin sama ibuin. Nah, itu, ya. Nah, itu baik saudara, itu baik. Baik, amin. Ayat yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jangan sampai ibadah ya ibadah, tapi nggak ada kekuatan, nggak ada kuasa, nggak ada perubahan hidup. Dan Paulus berkata dengan tegas, jauhilah mereka itu. Sekali lagi yang pertama ini bicara apa? Roh yang termanifestasi dalam kehidupan manusia. Nah, apa yang harus kita lakukan? Langsung saja. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Yang pertama ikuti ajaran. Dari bahasa asli dikatakan instruksi. Saudara di sini banyak dikasih instruksi. Kalau saya menikmati, kalau ibu ngajar itu ya banyak menurut saya
sesuatu yang sangat praktis. Yang sudah lama, harusnya saya tahu, tapi contohnya ya, Ibu beberapa waktu lalu bagikan begini. Kalau kamu stuck, katanya. Salah satunya adalah karena kamu makan dan kamu udah bagikan. Loh saya ini kan doa terus di karantina 5 hari. Kenapa saya kok rasanya stuck ya? Karena kekenyangan saudara. Dan buat saya itu sesuatu yang praktis. Instruksi. Kita tinggal lakukan. Bisa nangkap? Dengarkan instruksi-instruksi di sini. Bicara juga doktrin dan pengajaran tentu banyak dikasih. Semua, saya rasa semua yang membagikan di sini itu banyak membagikan perjalanan hidupnya. Kisah hidupnya yang saudara bisa copy paste. Ya. Itu juga bicara belajar, learning, ya, bicara doktrin, di sini diajarkan, saudara. Menurut saya ini suka lihat YouTube hamba Tuhan, lihat gereja-gereja. Yang saudara terima di sini nih, super lux. Pengajaran-pengajaran yang sebenarnya sangat mengubah hidup. Pengajaran-pengajaran di mana kita bisa menghadapi masa yang sukar itu dan berkemenangan. Ya. Yang kedua dikatakan, engkau telah mengikuti cara hidupku. Terjemahan lain berkatakan, bagaimana kamu hidup. Dikasih contoh loh di sini. Bagaimana ibu menghadapi suami, menghadapi anak-anak, bagaimana ibu coach menghadapi semuanya. Itu cara hidup diajari. Ya. Paulus bilang, engkau tahu sama Timotius bagaimana aku hidup. Bagaimana aku bekerja dengan tangan. Bagaimana aku berkorban. Bagaimana aku menghadapi haters mungkin kalau zaman sekarang. Ya. Ini bicara mode of living, gaya hidupmu bagaimana. Manner of life. Jadi cara hidup ini bicara prinsip kehidupan yang diberikan. Ada begitu banyak prinsip-prinsip yang baik yang saudara dan saya bisa copy paste. Ya, karena waktu tidak banyak, kalau saudara harus belajar satu-satu lagi, kelamaan. Saudara. Kemudian dikatakan pendirian, ini bicara apa tujuan dalam kehidupan. Apa anehnya begini, bahasa aslinya itu dibilang ini seperti menunjukkan roti sajian sama Tuhan. Apakah hidupmu ini menjadi makan buat Tuhan? Apa tujuan hidup? Menjadi kaya raya? Sukses? Atau menggenapi destiny Tuhan? Engkau telah mengikuti iman. Saya nggak usah bahas, sudah cukup dibahas. Kemudian yang penting ini, kesabaran. Itu bicara long suffering, daya tahan untuk menderita. Semua, kalau kita mau ikut Tuhan, itu di ayat 12 dikatakan memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Kekristenan menurut saya sekarang ini banyak yang kehilangan value ini. Nggak rela menderita buat Tuhan. Baru diomongin sedikit, marah. Diomongin sedikit, marah. Belum, ini kita belum menderita, saudara. Ya. Ibu selalu mengajarkan, kalau boleh mencicipi sedikit itu murah. Ya. Waktu saya jatuh dari gunung itu lumayan, saudara. Saksinya Abigail tuh. Ya biru di sini, biru di sini, biru di sini. Itu murah, saudara. Itu sebuah kebanggaan. Karena kaki udah goyang sebenarnya turun dari gunung itu. Bukan karena apa-apa, bukan karena serangan. Udah goyang kaki dan jalan licin. Nah, beli sepatu, salah beli sepatu. Ya bukan sepatu gunung, sepatu kena es. Makin licin. Tapi saya masih hidup tuh. Ya, dan itu menjadi catatan. Pernah jatuh dari gunung Makian. Engkau sudah belajar kasih. Sekali lagi, menikmati Tuhan lebih lagi. Menikmati perjalanan dengan Tuhan lebih lagi. Menikmati didikan Tuhan lebih lagi. Agape. Ya, banyak, 1 Korintus 13 saudara baca. Engkau telah mengikuti ketekunanku. Ini bahasa aslinya bagus sekali. Cheerful
endurance. Artinya daya tahan dengan bersukacita. Nggak ada datang dengan muka panjang, kecuali memang lahir dari sana mukanya panjang. Sebuah kesukaan, sebuah kegairahan untuk melayani Tuhan. Selalu menurut saya semua pemimpin kalau udah pergi kemana-mana tetap kangen sama Mahanaim. Ya, ibu itu kalau pergi kemana-mana baru berapa hari, saya sudah kangen sama kalian. Gitu. We are big family, saudara ya. Tapi ini waktunya kita membangun unity lebih lagi. Bahkan menurut saya kalau bisa saudara terhisap dalam unit-unit untuk meredominate provinsi. Oke, nah. Saya nggak usah bahas, tapi saudara nanti bisa baca ayat 13 sampai 17. Paulus kembali mengingatkan, ayat 13 pertama ya, orang jahat akan semakin jahat. Mereka akan menipu, menyesatkan dan disesatkan. Ini akan semakin menggila, saudara. Makanya beliau setelah itu, Paulus menuliskan, kamu harus tetap berpegang pada kebenaran. Cintai firman Tuhan, cintai pengajaran. Masukkan itu sampai istilah saya sudah dirasuki oleh kebenaran, mungkin lebih bahasa yang lebih masuk. Ya. Sampai bangun tidur respon apapun, responnya adalah kebenaran. Maafkan saya pakai bahasa, saturated with the truth. Penuh dengan kebenaran. Paulus berkata, dari kamu anak-anak sampai sekarang, kamu diisi dengan firman. Pak, kalau saya baru bertobat, ya itu kamu anak-anak isi dengan firman. Isi dengan pengajaran. Isi dengan pujian-pujian. Itu caranya, karena kita akan menghadapi yang seperti ini. Masa yang sukar. Nah oke, sekarang apa lagi yang harus kita lakukan? 2 Timotius 4 ayat 1 sampai 5, poin-poin penting saja. Judulnya penuhi panggilan pelayananmu. Yang pertama, di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Ada sebuah bobot di sini, saudara. Saya mau bilang begini, kita itu tidak punya alasan, saudara. Pak, saya nggak bisa pelayanan karena suami saya maaf bicara brengsek. Tuhan cuma tinggal tunjukin, Ibu Iren Coach kemari. Bisa nangkep? Pak, aduh tapi saya kehilangan anak. Lagi-lagi Ibu Iren Coach kemari. Kita tidak punya alasan. Suami kah, istri kah, anak kah, apapun. Ketika kita menghadapi Tuhan nanti di penghakiman. Kita tidak punya alasan. Penuhi panggilan pelayanan kita. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku berpesan sungguh-sungguh kepadamu demi pernyataannya dan demi kerajaannya. Apa? Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Buat saya ini susah, saudara. Saya ini orang yang malas konfrontasi. Buat saya, oke lah saya ngalah aja. Dan kalau saya mau ngomong sama orang, saya nyari momen yang pas. Tapi Tuhan berkata, tidak ada alasan. Waktu sudah terlalu singkat. Mungkin hari ini dia masih bisa dengar kebenaran. Tapi ketika masa yang suka datang, orang, ayat yang berikutnya dikatakan, akan mendengar yang dia suka. Jadi pertama kita relakan diri untuk ditegur. Relakan diri untuk dididik. Dan juga mari bereskan. Buat saya ini PR besar, saudara. Saya nggak suka konfrontasi. Udahlah, saya aja yang nanggung, saya aja yang bayar. Tapi nggak bisa. Tuhan berkata, beritakanlah firman, siap sedia. Artinya ayo persiapkan diri. Dan baik atau tidak baik waktunya. Nggak ada mut-mutan lagi, saudara. Ini waktunya beritakan kebenaran. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah, nasihatlah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kenapa? Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Sekarang kita mau ngomong tentang apapun tentang imunisasi, susah, saudara. Orang sudah, saya kalau lihat
orang yang ada yang dekat dengan saya tuh coba bicara sama keluarganya. Gak bisa. Kalau mati, mati aja katanya, gak apa-apa, saya mau ke luar negeri. Cuman karena pengen ke luar negeri. Saya sudah melihat tanda-tanda seperti ini. So kita berburu dengan waktu Bapak Ibu. Di satu sisi kita menyiapkan, melatih, mendidik diri kita untuk mendengar kebenaran. Supaya kita siap. Di sisi lain begitu ketemu orang, ketemu kesempatan, langsung bicara. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Ya udah gak usah dibahas lah, pokoknya sudah ngerti ya. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Penguasaan diri itu buah roh yang terakhir. Yang paling susah menguasai diri. Dalam segala hal, rohani, jiwani, jasmani. Kemudian dikatakan sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil. Kalau saudara ada di Mahanani pasukan terdahsyat, itu salah satu core inti adalah memberitakan Injil. Ibu ini ditawarin mau jadi pendeta, menjadi apa ya, panggilannya tetap penginjil. Saudara, saya mau jadi pengajar, mau jadi apa, tetap Injil adalah bagian utama. Amin. Amin. Oke, yang terakhir. Apa yang harus kita lakukan? Yudas 1 ayat 20. Ya, jadi yang pertama, saudara, mari bangun hidupmu berdasarkan firman Tuhan, pengajaran. Ya, kedua, ikuti cara hidup, pendirian, iman, kesabaran yang para pemimpin kita sudah lewati, sudah tinggalkan buat kita. Saya sungguh bersyukur saya boleh menikmati lah, ketemu Pak Yusa, ketemu Pak Agung, kadang-kadang bicara sesuatu yang dalam, Ibu In juga ya. Buat saya itu kekayaan rohani yang terlalu berharga, saudara. Ya, itu sebuah favor tersendiri. Oke, ayat 20, Yudas 1 ayat 20. Akan tetapi kamu, saudara-saudaraku yang kekasih, bangunlah dirimu sendiri di atas dasar imanmu yang paling suci. Dan berdoalah dalam Roh Kudus. Kita harus membangun diri kita sendiri. Mungkin ada waktunya kita nggak bisa rame-rame lagi, saudara. Saya sudah bilang sama tim nanti kita ke Maluku Utara, pokoknya maksimum berdua-berdua, Manuk udah pergi yang 3 orang sendiri-sendiri, keren menurut saya. Ya, ketika sendiri-sendiri terpaksa ya harus konseling, harus khotbah, harus perang, bisa tuh. Ya, saya bilang saya mau masuk ke desa-desa. Ya, dengan apapun, mau buat KKR, mau sekolah minggu, mau gereja, mau pelepasan. Ya, tapi saya masih baiklah berdua-berdua ya. Saya ikut teladan Tuhan Yesus berdua-berdua. Tapi intinya bangun dirimu sendiri. Miliki keintiman dengan Tuhan. Miliki saat teduh. Miliki berjalan dengan Roh Tuhan. Bangun dirimu. Nah, itu kerennya bahasanya begini. Bangunlah itu begini. Kamu berdiri di atas fondasi iman yang paling suci dan menyelesaikan bangunan di atasnya sampai tuntas. Gitu. Selesaikan. Ya, saya ditegur tentang destiny, saya bersyukur, saya mulai merenungkan lagi apa yang nggak benar. Ada hal-hal yang harus saya rubah. Artinya membangun di atas dasar yang paling suci, dasar imanmu, dan bertumbuh terus dalam pengenalan dan kehidupan yang sesuai dengan iman itu. Artinya ada kemajuan, ada progres, terus bertumbuh semakin kuat dalam iman. Baru dibilang, dan berdoalah dalam Roh Kudus. Ini bukan cuma bahasa roh, saudara. Roh Kudus ada di dalam kita, saudara dan saya bait Roh Kudus. Kita harus melatih untuk terus berjalan dan berdoa di dalam Roh Kudus. Maka saudara, kita akan mengalami sungguh-sungguh hidup berkemenangan. Berdoa dalam Roh Kudus. Lanjut ya, dikit lagi. Dalam bahasa aslinya berdoa itu dikatakan memohon
menyembah, berbicara dalam Roh Kudus. Ini kan masih momen kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Jangan berhenti sampai kemarin. Ayo kita mengejar terus. Sampai kita mengenal pribadinya. Ambil waktu. Saya setiap malam sekarang membiasakan diri ambil waktu ngobrol sama Roh Kudus. Setelah sepanjang hari ngobrol, malam khusus cerita, saya ngobrol sama dia. Ayat 21, peliharalah dirimu demikian dalam kasih Allah. Pelihara, tinggal dalam kasih Allah. Tinggal dalam kemurahan, tinggal dalam pemeliharaan. Sambil menantikan rahmat atau mercy atau chesed Tuhan kita Yesus Kristus untuk hidup yang kekal. Sampai kapanpun kita akan perlu mercy. Kita ini bukan orang-orang yang sempurna. Tapi kalau kita izinkan ada di dalam kasih-Nya, cintanya, maka kemurahannya itu yang menopang kita. Tunjukkanlah belas kasihan kepada mereka yang ragu-ragu. Saudara, ini menurut saya kita perlu benar-benar menangkap ini. Karena seringkali tanpa sadar kita ini cenderung menjadi menghakimi. Itu aja sudah mulai membuat keretakan. Tapi Alkitab berkata, tunjukkanlah belas kasihan, compassion. Buat saya ini PR, kadang-kadang ya sudahlah itu pilihan masing-masing. Tuhan bilang enggak, kamu harus punya compassion, doakan. Bicara baik-baik. Walaupun ujungnya keputusan masing-masing. Ya. Saat kita bergerak, menjangkau, melayani, kita harus minta sama Tuhan, compassion. Ayat 23, selamatkanlah mereka dengan jalan merempas mereka dari api. Selamatkanlah mereka dengan jalan merampas mereka dari api. Ini bicara peperangan rohani. Seringkali kita harus melakukan peperangan yang merampas mereka dari api. Baru kita bisa bicara sama mereka ya. Tetapi tunjukkanlah belas kasihan, sekali lagi compassion. Yang disertai ketakutan kepada orang-orang lain juga. Dan bencilah pakaian mereka yang dicemarkan oleh keinginan-keinginan dosa. Jadi harus membedakan antara perbuatan dosa dengan manusianya. Untuk manusianya kita harus punya compassion. Untuk dosanya, kesalahannya, kita juga harus jaga diri. Jangan sampai tercemar. Ya. Di satu sisi ada peperangan rohani, ada penginjilan. Di sisi lain kita harus menjaga diri kita. Surat ayatnya itu bilang peliharalah dirimu, bangunlah dirimu, betul? Bangunlah imanmu. Harus seimbang. Satu sisi kita mempersiapkan diri terus, di sisi lain kita terus bergerak. Waktu sudah sangat singkat, mari kita makin waspada dan giat dalam pekerjaan Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala.